Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi tentang anti korupsi. Sebelum kita melanjutkan ke materi, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ekta Resivia Viginola dengan NIM B11 2021069117. Dengan saya Reza Dewa dengan NIM B11 2021 Saya Fatimah Zara dengan NIM B11 2021 06930. Perkenalkan, nama saya Paramitha Kusuma dengan NIM B11 2021 07019. Saya Azizah Nisa dengan NIM B11 2021 07028. Latar belakang 21 tahun setelah reformasi 1998 berlalu, terciptanya pemerintahan yang bersih tanpa KKN belum dapat terrealisasikan dengan baik. Alih-alih memberantas korupsi, namun tindak pidana korupsi justru dilakukan oleh para penyelenggara negara, anggota legislatif, dan pihak-pihak lainnya. Para penyelenggara negara dengan modus dan cara yang lebih sistematik dengan melibatkan berbagai elemen, termasuk aparatur negara. Definisi korupsi. Korupsi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang bermakna menghancurkan. Kemudian yang kedua yaitu secara terminologi. Korupsi artinya menerima uang gosok, menyalahgunakan uang atau wewenang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Definisi korupsi menurut beberapa ahli yaitu Syekh Hussein Alatas, yaitu tindakan yang meliputi penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Selanjutnya itu transparansi internasional, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan dan keuntungan pribadi, baik secara pribadi, anggota keluarga, maupun kerabat dekat lainnya. Selanjutnya itu teori perilaku korupsi, yaitu teori means and change. Robert Merton itu menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma. Selanjutnya ada teori perilaku korupsi, yaitu teori solidaritas sosial. Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa otak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Masuk ke game teori. Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik, yang dihadirkan oleh Jack Bulligan yang dikenal dengan game teori. Ilustrasi game teori terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi greed atau keserakahan, opportunities, kesempatan, needs, dan exposure atau pengungkapan. Di sini dimensi korupsi dibagi menjadi dua, yaitu tingkat atas dan juga tingkat menengah ke bawah. Dari tingkat atas menaik para direktur di Amerika Latin dan Asia Tenggara, dan juga dari tingkat menengah ke bawah lebihnya proses perizinan, pengadaan KTP, SIM, dan lain-lain. Dan juga ada faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Ada dua dari faktor itu, yaitu pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Dan dari faktor internal meliputi dua aspek. Yang aspek pertama perilaku individu, yang kedua juga ada aspek sosial. Dan juga dari faktor eksternal ada 4 aspek. Yang pertama aspek sikap, aspek ekonomi, politik, dan organisasi. Juga masuk ada dampak korupsi. Dari dampak korupsi pada tatanan perekonomian mikro itu ada 5 poin. Yang pertama juga menurunnya kualitas taraf hidup rakyat. 2. Sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. 3. Meningginya pola pengeluaran masyarakat. 4. Tingkat kesehatan masyarakat semakin memburuk. Dan 5. Menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. Dan juga ada dampak korupsi pada tatanan perekonomian makro. Yaitu juga ada 5 poin. Yang pertama, merusak pertumbuhan ekonomi nasional. Semakinnya tingkatnya inflasi, semakinnya rendahnya kinerja investasi nasional. 4. Nilai tukar mata uang rupiah merosot. Dan 5. Semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Ini juga ada hambatan juga untuk penanganan korupsi. Dari itu ada hambatan struktural, hambatan kultural, hambatan instrumental, dan hambatan manajemen. Dari 4 akar hal besar pemberantasan korupsi, itu ada opportunity, sistem, need, expose yang dijelaskan tadi. Dari
laporan itu terkait dengan sistem yang menunjukkan membantu tindak korupsi. Dan dari sistem pengawasan tindak ketat, orang akan mudah memanipulasi angka dan berlaku curang. Dan juga ada sikap mental yang tidak pernah merasa cukup dan selalu memiliki kebutuhan yang tak kenal usai. Dan diekspos ada berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Ada pemberantasan korupsi, itu ada dua. Dari pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan. Ada juga strategi pemberantasan korupsi, yaitu ada penindakan, pencegahan, dan pemberantasan masyarakat. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas KPK melalui upaya koordinasi supervisor, metode penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan peran serta masyarakat. Selanjutnya yaitu ada pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan. Strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidakan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Selanjutnya, subjek pemberantasan korupsi. PP 71 tahun 2000 yaitu peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, ormas, atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Anti korupsi dan pendidikan anti korupsi. Anti korupsi adalah semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Desain pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter. Nilai-nilai luhur yaitu nilai anti korupsi. Yang pertama teori pendidikan, psikologi, nilai sosial budaya, pengalaman terbaik, dan praktik nyata. Pentingnya pendidikan anti korupsi. Peran serta mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika mahasiswa memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya. Selanjutnya, mengapa pendidikan anti korupsi? Pendekatan hukum yaitu penegakan hukum, aturan hukum, aparat hukum. Yang kedua, berdampak cepat, biaya tinggi. Yang ketiga, tapi masalah justru muncul dari aparat hukum. Pendekatan bisnis yaitu mengadakan kompetisi sehat dalam kinerja dengan hadiah insentif bagi karyawan sehingga orang tidak perlu korupsi. Selanjutnya, pendekatan pasar yaitu menciptakan kompetisi antara penyedia barang jasa sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja baik, yaitu tidak korup supaya dipilih pelayanannya. Selanjutnya, karena upaya dengan ketiga pendekatan sebelumnya belum maksimal, maka perlu didampingi dengan upaya pendekatan budaya. Pendekatan budaya membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan, cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya. Yang ketiga, biayanya tidak besar, namun hasilnya akan berdampak jangka panjang. Pendidikan merupakan pendekatan budaya dalam mencegah korupsi. Berikutnya, pendidikan anti korupsi ada mata kuliah dari independen sisipan, wajib atau pilihan. Yang berikutnya, yang lain bisa dari seminar atau kuliah umum, pelatihan, kursus, kampanye, dan lain-lain. Tujuannya tentu membangun karakter anti korupsi, kompetensi mahasiswa, yaitu mencegah orang lain untuk tidak korupsi, mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi. Yang ketiga, mampu mengenali dan memahami korupsi. Tantangannya sendiri yaitu mendesain mata kuliah anti korupsi yang menarik. Jadi antusiasme mahasiswa dan kelas yang hidup. Dari dosen dapat memfasilitasi dan motivator.
Materinya juga dari kognitif dan up to date. Kalau metodenya dari itu afektif dan psikomotorik. Dan yang terakhir yaitu mengukur karakter, keaktifan di kelas atau tugas-tugas kecil, tugas besar, dan ujian akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ada peran warga masyarakat membangun komunitas anti korupsi. Dalam lingkungan keluarga, masyarakat harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Lingkungan masyarakat mengenali dan memahami korupsi, mencegah diri sendiri, mencegah orang lain. Ada program pendidikan anti korupsi, PAK di beberapa perguruan tinggi. Yang pertama, materi anti korupsi telah diajarkan di beberapa PT. Contoh, MK Sosiologi Korupsi. Yang kedua, MOU KPK dengan beberapa PT sejak tahun 2006. Unika di Sogijapranata, UNES, dan lain-lain. Yang ketiga, mata kuliah pendidikan anti korupsi untuk mahasiswa PPKN UNES. Yang keempat, Universitas Paramadina, mata kuliah wajib sejak 2008. Yang kelima, ITB, mata kuliah pilihan sejak 2009. Yang keenam, beberapa PT menyisipkan materi PAK ke dalam mata kuliah tertentu. Dan yang terakhir, ada beberapa PT telah melakukan PAK dalam bentuk sosialisasi atau kampanye seminar. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.